Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita mendengar panggilan Yesus kepada ke-12 muridnya. Dan kalau kita perhatikan, ke-12 murid Yesus ini adalah orang-orang sederhana. Pasti juga dalam pendidikan yang terbatas. Tetapi Yesus menggunakan mereka untuk ambil bagian dalam karya Yesus. Jelas tadi diungkapkan, Yesus memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit, serta segala kelemahan. Apa yang menjadi tugas dari ke-12 murid Yesus ini? Bersumber dari Yesus sendiri, bukan dari kehendak ke-12 murid. Maka mereka melaksanakan karya perutusan bukan karena kehendak mereka, tetapi karena mereka dilibatkan oleh Yesus dalam karya perutusannya, karya keselamatannya. Dan mereka juga diwanti-wanti oleh Yesus untuk tidak menyimpang ke jalan yang lain, untuk tidak salah jalan dalam perutusan. Mereka diingatkan bahwa kehadiran mereka adalah membawa domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa yang dipesankan oleh Yesus ini juga sebenarnya adalah pesan bagi kita sekalian yang juga sudah mengalami perutusan dari Yesus ketika mengalami pembaptisan. Pembaptisan bukan sekedar ritual untuk masuk sebagai anggota gereja, tetapi pembaptisan juga mendorong kita untuk terlibat dalam karya Yesus dalam kehidupan ini. Ambil bagian dalam karya baik Yesus dalam kehidupan ini dengan cara kita masing-masing, dengan karya hidup kita masing-masing.
dengan apa yang kita lakukan didasari oleh karya Yesus, maka segala perjumpaan dan karya kita tentu juga akan membawa dampak bagi sesama untuk mengalami kasih Allah itu. Kita pun diingatkan oleh Nabi Hosea dalam bacaan yang pertama tadi, bahwa bangsa Israel, bangsa terpilih, bangsa yang dikaruniai rahmat kesuburan, tetapi mereka lupa bahwa semua itu adalah karunia berkat dari Allah. Mereka lebih mencari kehendak mereka sendiri, menyembah berhala, dan lain sebagainya. Situasi itu membuat Nabi Hosea sebagai utusan Allah menubuatkan akan kehancuran bangsa ini karena berbuat dalam ketidakadilan. Mereka sungguh bangsa yang terpilih, tetapi tidak menyadari keterpilihan itu. Ke-12 Rasul sungguh menyadari akan terpilihan itu. Meskipun masih baru dipilih, dipanggil, mereka sudah mendapat kuasa untuk terlibat. Meskipun dari ke-12 Rasul ini ada satu yang juga jatuh dalam kelemahan, maka kita bersama juga diingatkan akan karya baik Allah dalam kehidupan ini, dalam diri kita masing-masing, dalam keluarga kita. Tetapi ketika kita akhirnya lebih memilih kehendak diri kita, maka dengan sendirinya juga Allah disingkirkan dalam kehidupan kita. Seperti juga bangsa Israel dalam bacaan pertama, menyingkirkan Allah dengan menyembah berhala. Semoga kita yang telah dibaptis semakin menekuni iman kita dan senantiasa bersandar kepada Allah dalam perjuangan kehidupan ini. Di sanalah juga kita menjadi murid-Nya yang membawa orang kepada kebaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.